Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mimin lanjutkan lagi cerita Raja Kegelapan Cipenya. Tapi seperti biasa, sebelum dilanjut, bantu tekan tombol like dan berkomentar juga Tuan Rena gas. Bab 1181 Tuan, apakah Anda datang ke sini untuk menimbulkan masalah? Tang Qinggong sedikit terkejut ketika melihat He Sun Feng di depannya. Mengapa dia menjadi presiden tanpa alasan? Lagi pula, keluarga Tang selalu bersikeras menghasilkan uang dengan cara sederhana, tidak melakukan hal-hal yang mencolok. Apa artinya ini? Selain itu, Presiden Kamar Dagang saat ini, Xi Dongpeng, memiliki hubungan yang sangat baik dengan Ji Fei. Terakhir kali Ji Fei datang ke Sekte Tang, mereka juga dianggap teman. Hal ini membuat Tang Qinggong sedikit bingung. Saya tidak bisa bertanya. He Sun Feng melihat bahwa Tang Qinggong tidak segera mengungkapkan pendapatnya, dan wajahnya langsung menunjukkan ketidaksenangan. Tang Qinggong, apa maksudmu? Apakah kamu tidak mendengar apa yang aku katakan? Penatua He, saya mendengarnya. Tetapi Sekte Tang selalu bersikap rendah hati dan jarang terlibat dalam urusan luar. Selain itu, ada juga Sekte King Feng dan keluarga Han di Su. Tidaklah baik bagi kita untuk campur tangan. Tang Qinggong tidak tahu tentang keluarga Han saat ini, dan sengaja mendorong keluarga Han keluar untuk mencoba menyingkirkan masalah ini. Ketika He Sun Feng mendengar tentang keluarga Han, dia merasa sangat tertekan hingga ingin muntah darah. Sekarang dia tidak bisa hanya mengatakan bahwa keluarga Han telah hancur. Jadi dia hanya bisa mendengus dingin. Keluarga Han adalah keluarga Han. Saya pikir keluarga Tang Anda memiliki begitu banyak bisnis selama bertahun-tahun, dan tidak pantas untuk tetap di sini dengan profil rendah. Jadi saya sarankan itu. Jika Anda tidak mau, lupakan saja. Di permukaan, He Sun Feng berkata lupakan saja, tetapi wajahnya penuh amarah, bahkan amarah yang kuat, dan dia sebenarnya sedang memberi tekanan pada Tang Qinggong. Meskipun Tang Qinggong tidak menyukai He Sun Feng, dia segera meminta maaf mengingat hubungan mereka. Saya segera mengatur seseorang untuk menghubungi masalah ini dan mengirim surat konsultasi khusus kepada Presiden saat ini, Xi Dongpeng. He Sun Feng tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia khawatir kalau dia bicara terlalu banyak, rahasianya akan terbongkar. Setelah Tang Qinggong menenangkan He Sun Feng, dia segera meminta seseorang untuk menghubungi Tang Qiang dan meminta Tang Qiang mengirim surat kepada Xi Dongpeng untuk penyelidikan. Tang Qinggong ingin menelepon Ji Fei untuk menjelaskan, tetapi dia menahannya. Tang Qiang melaksanakan pengaturan di pihaknya. Xi Dongpeng sedikit bingung ketika menerima surat pertanyaan itu. Sebagai Presiden Kamar Dagang, dia selalu mengetahui tentang bisnis keluarga Tang dan sangat memperhatikan mereka. Dia tidak mengerti mengapa keluarga Tang ingin menjadi presiden kali ini. Tepat saat dia kebingungan, Ji Fei menenangkan Li Ruoxi dan turun dari lantai atas. Dia melihat Xi Dongpeng mengerutkan kening dan berpikir, apa yang telah terjadi? Tuan Ji, Anda datang di waktu yang tepat. Saya baru saja menerima surat dari Sekte Tang. Mereka ingin menjadi presiden. Menurut Anda, apa yang harus kita lakukan mengenai hal ini? Xi Dongpeng bergegas maju untuk melapor. Tang Men ingin menjadi presiden. Ji Fei bertanya sambil tersenyum, jelas terkejut. Xi Dongpeng sedikit bingung ketika dia melihat Ji Fei tidak menganggapnya serius dan masih tertawa. Tuan Ji, saya tidak peduli dengan posisi presiden. Kuncinya adalah apa yang dilakukan Sekte Tang. Saya benar-benar ingin melepaskan posisi presiden sekarang. Ji Fei memahami Xi Dongpeng. Kenyataan bahwa Xi Bin dianiaya oleh Han Lu merupakan pukulan besar dan penghinaan bagi keluarga Xi. Semakin tinggi dia berdiri, semakin mencolok dia, dan semakin mudah baginya untuk ditertawakan.
Namun, dia juga sangat bingung dengan tindakan keluarga Tang. Mengangguk pelan, "Kalau begitu, kamu bisa mengatur masalah ini. Aku akan menemanimu ke tempat kejadian saat waktunya tiba." Si Dongpeng awalnya takut dan sangat gugup ketika mendengar tentang keluarga Tang. Tetapi setelah mendengar kata-kata Ji Fei, dia merasa lega dan langsung mengangguk dengan penuh semangat. "Terima kasih, Tuan Ji." Ji Fei melambaikan tangannya. "Di mana Si Bin?" "Dia sendirian di atap." Si Dongpeng mendongak. Tatapannya penuh ketidakberdayaan. Ji Fei melirik ke atap dan berjalan lurus ke atas. Si Dongpeng senang melihat Ji Fei benar-benar peduli pada Si Bin. Dia mengepalkan tinjunya dan menjadi lebih setia kepada Ji Fei. Ji Fei datang ke atap dan melihat Si Bin duduk sendirian di tanah dengan banyak botol anggur di sampingnya. Bau alkohol yang kuat memenuhi udara. "Apakah minum bisa menyelesaikan masalah?" Ji Fei bertanya sambil tersenyum. Tuan Ji." Saat Si Bin mendengar suara Ji Fei, dia hendak berdiri, tetapi karena mabuk, dia malah terjatuh ke tanah. "Apakah karena Han Shaotian dan Han Lu melarikan diri sehingga kamu marah dan sedih?" "Wui." Si Bin mengangkat tangannya untuk menutupi wajahnya dan menangis. Awalnya dia mengira semua anggota keluarga Han akan diadili, dan dia merasa jauh lebih lega. Akibatnya, Li Ruoxi diculik. Demi menyelamatkan orang-orang, dia melepaskan Han Shaotian dan Han Lu, yang membuatnya merasa sedih, marah, dan terhina. Namun, dia tidak mengeluh. Jika bukan karena Ji Fei, Han Lehui tidak akan terbunuh, dan mereka berdua, paman dan keponakan, pasti sudah meninggal. Lagi pula, mereka tidak akan mampu membalas dendam dan akan mati karena frustrasi. Sekarang aku tak dapat menemukan jawabannya, jadi aku minum sendirian di sini. Ada orang yang lebih menderita saat masih hidup daripada saat sudah meninggal. Apakah Anda memahami kebenaran ini? Ji Fei melihat ke kejauhan dan berkata. Si Bin segera menatap Ji Fei. Apakah dia berbicara tentang dia? Kemanapun Han Shaotian dan Han Lu melarikan diri, aku dapat melacak keberadaan mereka. Ji Fei berkata dengan ringan, Tuan Ji, bisakah Anda bersusah payah membunuh mereka? Si Bin tiba-tiba menyadari bahwa Ji Fei tidak menargetkannya, dan mengatakannya dengan sangat bersemangat. Ji Fei menatap Si Bin. Aku ingin menunggu sampai kamu menjadi lebih kuat, lalu membunuh mereka sendiri. Si Bin tercengang, dia tidak menguasai seni bela diri dan tampak tidak percaya diri. Ada banyak cara untuk membunuh seseorang, melakukannya sendiri adalah cara yang paling rendah. Si Bin terdiam. Saya datang ke sini untuk memberitahu Anda bahwa Tang Men ingin menduduki jabatan Presiden Kamar Dagang Su. Ji Fei mengganti topik pembicaraan. Si Bin yang terdiam langsung mengepalkan tangannya dan menatap Ji Fei dengan tatapan marah dan penuh tanya. Menurut pendapatnya, karena urusannya sendiri, klan Tang ingin bersaing untuk mendapatkan posisi ketua. Apakah menurutmu ini urusan klan Tang? Ji Fei bertanya sambil tersenyum. Si Bin mengangguk. Tentu saja, kalau tidak, bagaimana mungkin mereka tiba-tiba bisa menduduki jabatan presiden? Ji Fei menatap Si Bin selama beberapa detik. Kau mengecewakanku. Si Bin tercengang. Peristiwa Han Lu telah membuatmu kehilangan akal dan penilaian. Kau bukan lagi Si Bin di masa lalu. Wajah Si Bin memerah. Tuan Ji benar dalam mengkritik. Pasti ada alasan lain mengapa Sekte Tang tiba-tiba menginginkan posisi presiden. Kalau tidak, Sekte Tang yang rendah hati itu tidak akan melakukan ini. Kamu harus memikirkan alasan di balik keinginan Sekte Tang untuk menjadi presiden. Mengenai hubunganmu dengan keluarga Han,
Sekte Tang sebenarnya tidak peduli. Sekte Tang seharusnya menjadi orang yang senang bahwa Sekte King Feng telah pergi di Su. Si Bin, aku sudah meminta pamanmu untuk mengatur masalah ini. Aku akan datang saat waktunya tiba. Aku harap kali ini kau bisa benar-benar lepas dari bayang-bayangan lu. Setelah Ji Fei selesai berbicara, dia pergi tanpa menunggu Si Bin berbicara. Si Bin menatap punggung Ji Fei dengan tatapan rumit di matanya dan merenung sendiri. Ji Fei meninggalkan rumah Si dan pergi ke Yazurenjia di Su. 20 menit kemudian, kami tiba di Yazurenjia. Ji Fei berjalan ke meja depan dan berkata, biarkan Tang Qiang keluar menemuiku. Resepsionis itu awalnya tertegun, lalu mengerutkan kening. Dengan ekspresi acuh tak acuh dan waspada di matanya, Tuan, manajer kita adalah Li Qiang, bukan Tang Qiang. Menatap Ji Fei, seolah mencoba melihat apa yang ada di dalam diri Ji Fei. Ji Fei mengangkat sudut mulutnya sedikit. Yazurenjia adalah markas keluarga Tang di Su. Itu hanya sebuah hotel dan biasanya tidak ada yang peduli terhadapnya. Adapun Tang Qiang yang disebut Li Qiang, itu hanya pinjaman dari dinasti Li Tang yang historis. Jika Tang Qiang tidak turun dalam 1 menit, kamu tidak akan sanggup menanggung akibatnya. Apakah Anda ke sini untuk membuat masalah, Tuan? Petugas keamanan di pintu masuk dengan waspada. Bab 1182 lakukan saja apa katanya menabrak. Keempat penjaga keamanan mengepung Ji Fei. Ji Fei menatap keempat penjaga keamanan itu dan berkata, jangan gunakan senjata tersembunyi atau racun. Mereka tidak akan bisa menyakitiku, tapi akan sangat buruk jika mereka menakuti orang lain. Para petugas keamanan, yang keempat tangannya merogoh pinggang untuk mengeluarkan racun dan senjata tersembunyi, tiba-tiba menampakkan ekspresi terkejut di wajah mereka. Ini adalah seseorang yang mengenal mereka luar dalam. Kalau tidak, banyak orang tidak tahu bahwa Yazu adalah bagian dari klan Tang. Menghadapi bahayanya, mustahil untuk tetap tenang. Bagaimanapun, racun dan senjata tersembunyi klan Tang adalah 2 dari 3 kekuatan terbesar mereka. Banyak orang takut pada mereka dan bahkan tidak tahu bagaimana mereka mati. Seorang penjaga keamanan yang bertanggung jawab melambaikan tangannya untuk menghentikannya, melangkah maju dan menatap Ji Fei. Siapa nama Anda, Tuan? Bersikaplah sopan dan tunjukkan rasa hormat, tetapi penjaga keamanan lainnya masih memasang ekspresi waspada di wajah mereka. Ji Fei sangat menghargai kewaspadaan klan Tang. Aku melihat-lihat formasi hutan Willow Sekte Tang milikmu. Ah, keempat penjaga keamanan itu berseru. Dan kemudian wajah mereka dipenuhi dengan kegembiraan. Halo, Tuan Ji. Mereka semua membungkuk pada Ji Fei. Resepsionis segera mengangkat telepon dan menelepon Tang Qiang untuk memberitahunya. Mereka semua tahu tentang ini secara internal, dan diberitahu untuk menghormati Ji Fei ketika mereka bertemu dengannya. Mereka hanya belum bertemu dengannya secara langsung. Ji Fei melirik wajah keempat orang itu, semuanya penuh rasa hormat dan ketulusan. Dia merasa puas dalam hatinya. Tampaknya Sekte Tang benar-benar menganggapnya sebagai teman. Alasan mengapa dia tidak menelepon dan datang ke sini dengan gegabah adalah untuk melihat reaksi orang-orang Sekte Tang. Sekarang bahkan seorang penjaga keamanan biasa pun begitu sopan, yang berarti bahwa Sekte Tang telah memberitahu para pengikut Sekte Tang tentang apa yang terjadi terakhir kali, dan semua orang telah mengingat namanya. Tidak apa-apa, lakukan saja urusanmu sendiri. Ya. Tuan, keempat orang itu mengangguk cepat, tetapi masih menatap Ji Fei dengan saksama dan penuh rasa hormat di mata mereka. Menggigit,
Pintu lift terbuka dan Tang Qiang keluar dari lift mengenakan setelan hitam. Matanya langsung tertuju pada Ji Fei, dan dia cepat-cepat berjalan mendekat. "Halo, Tuan Ji." Sambil berbicara, dia membungkuk 90 derajat kepada Ji Fei. Wajahnya penuh antusiasme dan rasa hormat. Kalau saja dia bukan kusir yang mengantar Ji Fei ke Sekte Tang hari itu, dia pasti hanya murid luar, hanya seorang kusir, dan tidak akan pernah mendapat kesempatan untuk menjadi terkenal. Karena Ji Fei, takdirnya berubah. Saya sangat menghormati Ji Fei. Tidak buruk, dia tampak seperti seorang manajer. Ji Fei menggoda sambil tersenyum. Wajah Tang Qiang memerah sampai ke lehernya. "Tanpa dukungan Tuan Ji, bagaimana saya bisa berada di tempat saya sekarang? Mari kita pergi ke kantormu dan bicarakan sesuatu." Ji Fei tidak membuang waktu dan menuju lift. Tang Qiang segera berbalik, berlari ke pintu masuk lift dan menghentikan lift. Para petugas keamanan yang baru saja keluar dan masih mengintip, semuanya merasa beruntung karena tidak menyinggung Ji Fei. Kalau tidak, mereka akan mendapat masalah. Resepsionis itu tersenyum dan memberi hormat pada punggung Ji Fei. Kedua pria itu datang ke kantor Tang Qiang. Tang Qiang segera menyibukkan diri menyiapkan teh, tetapi Ji Fei menghentikannya dengan melambaikan tangannya. Ji Fei tengah duduk di sofa, sementara Tang Qiang berdiri tegap di hadapan Ji Fei. "Mengapa kalian, Sekte Tang, ingin menjadi presiden Kamar Dagang Su?" Ji Fei bertanya langsung. Tang Qiang masih menebak-nebak tujuan Ji Fei Lai, tetapi ketika dia mendengar ini, wajahnya menjadi pucat dan keringat menutupi dahinya. Tuan Ji, masalah ini diatur oleh ketua sekte. Aku juga tidak tahu." Jantung Tang Qiang berdebar kencang. Kali ini, keluarga Tang awalnya ingin dia bersaing untuk mendapatkan posisi ketua. Sekarang Ji Fei datang bertanya padanya. Dia sudah takut dan bahkan gugup. "Tanyakan dengan jelas," Ji Fei berkata dengan ringan. "Baiklah, aku akan bertanya sekarang juga." Tang Qiang segera menelepon di depan Ji Fei. Saat panggilan hendak tersambung, ia beralih ke mode bebas genggam. Dia tahu bahwa Ji Fei memiliki status yang sangat tinggi di mata Tang Qinggong. Tang Qiang, bagaimana semuanya diatur? Suara Tang Qinggong datang dari ujung sana. Tang Qiang berkeringat deras. Tuan Ji ada di sini bersamaku." Ji Fei datang ke Su. "Haha." Tang Qinggong tertawa. "Terakhir kali, saya tidak bisa minum bersamanya karena istrinya sakit. Saya dengar istrinya sudah sembuh. Kali ini, saya harus minum bersamanya." Tertawa terbahak-bahak, bersemangat, penuh dengan ketulusan. Tang Qiang menghela napas lega dan melirik Ji Fei. Dia menemukan ekspresi Ji Fei juga sangat santai, yang membuatnya merasa benar-benar lega. Tuan Ji ingin bertanya tentang persaingan untuk jabatan ketua." Tuan Ji ingin mempertahankan si Dongpeng sebagai ketua. "Kan, aku tahu mereka berteman, dan keluarga Tang kita akan mundur." Tang Qinggong segera berkata. Tang Qiang menatap Ji Fei dengan tatapan penuh tanya. Dia tidak mengerti mengapa Ji Fei tidak mengatakan apa-apa padahal dia mendengar dengan jelas suara Tang Qinggong. "Tuan Tang, Anda ingin seseorang bersaing untuk posisi pemimpin serikat. Saya khawatir ada alasannya, bukan?" Suara Ji Fei terdengar pada saat ini. "Tuan Ji, saya benar-benar ingin bertemu dengan Anda sekarang." Suara Tang Qinggong yang bersemangat dan gembira terdengar. "Kita akan segera bertemu, jadi sebaiknya kamu jawab pertanyaanku." Ji Fei tertawa. "Kami di Sekte Tang sama sekali tidak tertarik pada pemimpin serikat manapun. Bukankah ini karena seseorang memaksa kami melakukan ini?"
Nada bicara Tang Qinggong penuh dengan depresi. Siapa yang memaksamu? Nada bicara Ji Fei naik 2 poin. Yang pada dasarnya konsisten dengan penilaiannya, itu bukan niat awal keluarga Tang, dan dia jelas tidak senang. Klan Tang jarang muncul di dunia, jadi mengapa mereka peduli dengan reputasi palsu? Saya tidak tahu mengapa penatua He Sun Feng dari Ling Sukong tiba-tiba datang ke Sekte Tang dan mengajukan permintaan ini. Tang Qinggong tidak menyembunyikan apapun dari Ji Fei dan bahkan memberitahunya tentang Ling Sukong. Di matanya, Ji Fei adalah ahli bela diri sejati dan cepat atau lambat dia akan mengenal Ling Sukong, jadi lebih baik katakan saja langsung padanya. Aku bertanya-tanya mengapa sesuatu yang aneh terjadi tiba-tiba. Ternyata itu adalah bajingan tua He Sun Feng. Suara Ji Fei menjadi lebih dingin lagi. Apa saja pengaturan yang dimiliki Tuan Ji untuk masalah ini? Tang Qinggong mendengar kemarahan Ji Fei terhadap He Sun Feng dan bertanya dengan cepat. Bukankah He Sun Feng memberitahuku apa yang terjadi di Su? Tidak. Ji Fei memandang Tang Qiang, dan Tang Qiang juga menggelengkan kepalanya, menunjukkan bahwa dia tidak tahu. Ji Fei kemudian menceritakan kisah keluargaan. Mendengar ini, Tang Qinggong dan Tang Qiang terkejut. Mereka bahkan lebih terkejut dan bahkan takut pada Ji Fei. Terutama Tang Qinggong, terakhir kali dia bertemu Ji Fei, dia tahu dia kuat, tetapi kekuatannya saat itu tidak cukup untuk membunuh Han Le Hui dan He Sun Feng dalam hitungan detik. Sekarang dia bisa membunuh mereka dalam hitungan detik. Kecepatan kemajuan ini bagaikan dewa. Tuan Ji, He Sun Feng ingin membunuh seseorang dengan pisau pinjaman dan menghancurkan sekte Tang kita. Kita tidak akan menjadi pisaunya. Nada bicara Tang Qinggong dipenuhi amarah. Bahkan niat membunuh pun terlihat di matanya. Lakukan saja apa yang dia katakan. Perkataan Ji Fei membuat Tang Qinggong benar-benar tercengang. Aku akan mengurus semuanya saat waktunya tiba. Kau harus bertindak seolah-olah kau sangat membenciku dan bahkan ingin membunuhku, Tang Qinggong. Mulut Ji Fei melengkung membentuk seringai. He Sun Feng sedang mencari kematian. Kita harus memenuhi keinginannya. Bersambung.